Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebos edisi hari ini, Makassar Darurat Banjir. Saya kembali ke Pak Dewan. Pak Dewan, tadi sempat dikatakan di segmen pertama bahwa untuk banjir ini adalah bukan hanya tugas pemerintah, namun tugas kita bersama. Kemudian untuk penanganan banjir ini, apa saja yang kemudian telah dilakukan oleh teman-teman di DPR RI mungkin, Pak Dewan? Ya, yang pertama saya katakan ya, banjir ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Saya paling contoh kecil, kalau tidak bisa membersihkan, jangan mengotori. Kalau di depan pagar kita, anggaplah ini lebarnya 7 meter, bertanggung jawab mau ke gotmu, bersihkan gotmu. Kalau semua yang punya rumah mau membersihkan drainase atau got, bahasa Inggrisnya got drainase, nggak tahu bahasa Bugis itu apa itu, dibersihkan, maka saya yakin semua tidak perlu itu satgas drainase. Asal ada kepedulian yang punya rumah, masalahnya mau nggak peduli. Nah, itu. Kedua, ada beberapa perencanaan manajemen perkotaan, ada beberapa contoh. Ini kan dari dulu harusnya anggota Dewan DPR Dapil 1 yang punya anggaran ratusan miliar, punya pokir, punya aspirasi, panggil balai, panggil provinsi, panggil kota. Salah satu contoh, kanal-kanal besar yang ada di kota, itu kalau mau dikerup nggak bisa. Karena itu wilayah provinsi, bertengkar orang. Tapi masyarakat taunya, itu kota itu, ini. Kenal lagi, padahal provinsi. Nah inilah, kalau masing-masing egois menjadi raja-raja kecil, ya susah. Drainase yang ada kanal-kanal besar itu, provinsi loh. Ada malah balai. Jadi, bagaimana mau dibersihkan? Pemerintah kota juga mau bersihkan, provinsi jangan dulu. Itu wilayah saya. Jadi hal kecil saja di depan kita nggak bisa jalan itu komunikasi yang baik antar provinsi dan kota. Contoh lah di Goa dulu, roda 10 jam sekian sampai jam sekian, nanti malam jam sekian. Jadi orang parkir dulu di situ, bikin macet. Nggak ada yang gimana, kegagalan cara berpikir pemerintahan kalau begitu. Oleh karena itu harus duduk, DPRI duduk, berapa anggaran dibutuhkan di blok 10, contoh ini, bukan cuma blok 10, ini contoh karena di sana daerah pembuangan pantat lah terakhir di situ, berapa anggaran dibutuhkan. Di Roman Tengahnya harus dibangun bendungan untuk menopang air yang dari bili-bili itu ketika hujan lebat. Terus di daerah waduk, harus dibuatkan waduk tambahan. Itu kalau mau dibuat waduk tambahan lagi, harus ada pembebasan lahan. Persoalannya masyarakat tidak mau dibebaskan. Jadi memang harus ada yang berkorban. Bukan dibebaskan, nggak dibayar. Tapi kalau minta tinggi, minta dengan harga yang mahal, ya susah juga. Paling itu kepentingan. Nah, saya selalu mengatakan bahwa we don't need Superman, but we need super team. Tidak ada bis dari Superman. Yang kita bikin adalah super team. Tim yang hebat. Tim yang hebat itu adalah harus pemerintah kota, provinsi, DPRI, nasional, duduk, balai semua, banyak orang pintar kita. Masa nggak selesai dari situ? Ayo duduk dong. Anggaranmu mana? Balai ditanya, kenapa bla bla bla. Mana anggarannya bos? Susah kalau anggaran nggak ada. Kelari ke IKN kali bang barangnya. Ya kan? Jadi ini dulu harus di anggarannya mana, panggil orang pakar-pakar, pakar lingkungan, pakar ini, yang penting jangan pakar rumbang aja. Panggil semua, duduk bersama. Ini saya yakin barang kecil itu bisa diselesaikan. Jadi duduk anggarannya ini buangan airnya di mana, bangun waduk baru, pembebasan lahan, bla bla bla, selesai. Saya yakin, saya nggak pernah enteng. Saya kalau ada anggaran saya turun, saya selesaikan itu barang. Yang penting mau dibebaskan dan tidak boleh egois, nggak boleh ini, susah, nggak jadi di barang kalau begitu dia harus dilawan, harus tegas saja. Kalau nggak mau minggir, yang penting Anda dibayar sesuai dengan NJOP. Nah, itu. Baik. Ini masalah kalau kita bertahan dengan gaya kita masing-masing. Ya udah. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, bukan ini. Kita sebagai anggota dewan, saya udah menganggarkan nanti SPU melalui Satgas drainase ini. Cuma saya katakan, kalau semua masyarakat di depan pagarnya berpikir dengan gotnya masing-masing, tidak ada itu sedimentasi, pasti bersih semua.
tinggal sedimentasi yang diangkut jangan dibiarkan lama, hujan masuk lagi. Nah, sama harus ditutup plat yang ini supaya tidak buang kotoran, jangan buang di got kotoran itu. Nah, ini masalahnya kan kita di situ. Coba drainase kita, itu masalah. Ini tugas tanggung jawab kita semua. Sudah beberapa kali dikomunikasikan dengan dinas-dinas terkait, Pak Dewan, terkait dengan masalah banjir di Kota Makassar? Kalau dinas ini pasti udah jalan semua ya. Dia udah tahu ini banjir ini, pasti kan Pak Wali udah marah-marah kalau siaga semua. Cuma memang ini takdir alam, nggak ada yang bisa melawan. Tadi benar disampaikan pengabar kota, banjir itu udah Idul Fitri lah, udah pasti ada. Nggak mungkin tidak ada Idul Fitri kan. Lebaran pasti ada, nggak mungkin tidak ada Lebaran. Hanya kingkong yang tidak Lebaran. Pasti Lebaran, ya, pasti ada banjir. Cuma debit banjir yang bagaimana mengurangi debit banjir, eskalasi, dan bagaimana mitigasi bencana, itu yang harus kita buatkan. Nah, memang manajemen kota, perkotaan, ketika ada bencana, bagaimana mitigasinya. Ketika terjadi gempa, orang akan lari kemana? Kan semua harus punya mitigasi, manajemen mitigasinya. Nah, saya kira hal-hal yang sudah kita tahu lah. Tinggal bagaimana informasi yang sampai di masyarakat ketika banjir. Kenapa bisa meluap banjir begitu besar? Kali ini ya mungkin faktor ya alam memang nggak bisa kita lawan. Kedua, memang drainase banyak yang got-got yang ditutup. Contoh itu biasa ada dibangun jembatan, di bawahnya tertutup dengan semen-semennya. Karena ada semen, jatuh semennya tertutup. Akhirnya nggak jalan. Contoh kecil seperti itu. Nah, sama salah satu IMB. Saya dari dulu bilang ruang terbuka hijau. Kita kan ada RTH, ada ruang privat 30%, berapa persen ini, berapa persen ini. Cuma kalau di kota nggak bisa memenuhi. Kita ini paling 7% ruang terbuka hijaunya. Paling tinggi. Kenapa? Ya memang perkotaan. Nggak bisa disamakan di Maros, nggak bisa disamakan di Goa. Nggak bisa. Itu RTH memang beda. Dia lebih masih banyak kampung jadi. Nah, tinggal bagaimana setiap ada IMB, izin membangun, itu ruang terbuka hijaunya itu sudah harus menjadi dasar untuk pembangunan. Contoh bangun rumah, di pelataran parkirannya itu harus ada pakai menggunakan pond blok agar air masuk meresap ke dalam. Cuma kan sekarang orang tidak keren, tidak mewah kalau pakai tehel begitu. Kita mau yang tehel yang marmer, yang bagus. Tutup. Coba dikasihkan izin membangun pelataran harus pakai pond blok. Di dalam pond blok itu ada untuk tempat resapan air. Kan ada rumput lebih ini. Cuma orang kembali lagi style mewah, tidak ini, kurang ini. Berarti dimulai dari hal-hal kecil. Oh iya, mulai dari IMB, bangun hotel. Kalau tidak ada RTH-nya jangan dikasih. Bangun menara Bosowa, ada nggak RTH-nya ini? Kalau tidak ada jangan dikasih. Kalau nggak ada di sini, main di roof garden. Roof tent. Ya, roof garden itu bikin RTH di atas itu. Supaya apa? Nah, itu bisa mengurangi apalah polusi. Nah, semua harus bertanggung jawab. Itulah saya bilang, we don't need Superman, but we need super team. Baik. Saya ke Pak Yusran. Pak Yusran, kira-kira perilaku masyarakat yang seperti apa sih untuk kemudian cukup membantu untuk mengurangi setidaknya banjir di Kota Makassar ini? Jadi untuk meminimalisir dampak itu sudah sangat jelas. Kenapa banjir atau kami sebut bencana hidrologi ya. Itu bencana hidrologi memang oleh karena ketidaksiapan tadi. Kata ketidaksiapan ini kan dimulai dari kata early warning atau peringatan dini. Kalaupun tidak sempat memegang ponsel, karena nggak mungkin dari mulut ke mulut di warung kopi, di kampus, di pasar, nih cuaca nih lagi setengah jam lagi kita akan diguyur hujan dengan seperti itu. Nah, itu hal yang menarik buat Wali Kota Makassar, di mana Pak Muhammad Ramdan Kumanten diketahui sebagai seorang perencana juga nasional. Disinilah sebenarnya sesuatu yang busuk itu akhirnya terbuka. Karena biasanya gini, obrolan di tingkat apa itu asal bos senang selesai. Siapapun silih berganti pimpinan, tapi kalau potret budaya kerja ASN ini hanya asal bos senang, ya sudah seperti ini. Aman, kita turun ke lapangan.
Tapi bisa dibayangkan potret kota Makassar ini, saya melihat dulu Makassar dulu. Karena jalan veteran ke sana mulai dari utara sampai ke selatan itu Abu Bakar Lambogo itu 4 dekade atau 40 tahun. Itu baru merasakan yang namanya bukan genangan, banjir. Hal yang sama juga di selatan kota. Apalagi Manggala sana tadi. Itu secara struktur itu sudah sangat jelas. Yang kami sangat prihatin pula, seorang wali kota turun di jalan Sulawesi dan itu air sudah di bawah pusat. Itu artinya bukan pasang lagi, itu rob. Naiknya air permukaan laut pada waktu tertentu itu potret. Lalu kemana sebenarnya ini yang disebut BPBD? Kemana informasi-informasi lingkungan dari kecil, paling terkecil di tengah masyarakat? Saya sangat respect tadi apa yang disampaikan oleh Kak Aca atau Adi Rasyid Ali menyangkut bagaimana pentingnya pengetahuan kualitas lingkungan hidup, yaitu menjaga hidup kita ini tidak hanya waras di akal sehat, tapi kita harus laras. Akal boleh sehat, narasi kita harus sehat. Tapi kita harus tangguh juga tadi, bagaimana melihat fenomena yang terjadi, lalu apa yang menjadi solusi. Karena benar, hari ini memang yang ada itu muatannya adalah egosentris. Kita nggak pernah simetris, baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD kota. Contoh semisal, Aman Macini Sombala di Kecamatan Mariso sana, itu ketika di periode Pasarodi itu multi-years. Modal utama dari pembangunan ini adalah SDM, bukan anggaran. Akhirnya apa? Potret tata kelola di sana akhirnya terbengkalai, rusak. Yang mana semua adalah bagian dari aset. Karena pohon itu aja aset. Pohon itu dianggarkan. Pohon itu adalah penyumbang oksigen. Lalu tingginya investasi di kota Makassar ini tidak berbanding lurus dengan indeks pengawasan. Baik menyangkut kewajiban tadi, pengawasan apa? Yaitu khususnya menyangkut lingkungan hidup. Jadi benar ya kata Pak Adi Rasyid Ali bahwanya izin mendirikan bangunan itu sangat jelas. Mana RT publik, mana privat. Kalau publik itu 30% dari luas wilayah, 20 publik, 10 privat. Tapi potret ruas jalan antara Panakukang, Kecamatan Rapoci ini kita bisa lihat menjamurnya ruko, satu tanaman perdu pun tidak ada, tapi yang nampak itu adalah beton, tutupan doang. Akhirnya kekuatan alami secara tipologi Makassar baik dari utara maupun ke selatan itu hilang. Semua mengandalkan kepada media yaitu namanya drainase. Padahal sejatinya lahirnya proyek instalasi pengolahan air limbah yang ada di Makassar ini dengan menggunakan APBN ini, Saurecian sampai Ipalosar ini adalah potret buruk kualitas lingkungan hidup khususnya menyangkut limbah. Tidak hanya lemak, mulai buangan dari rumah dulu. Kita belum berbicara tentang sistem pengolahan sanitasi yang terpadu, yaitu KLP dan D. Nah ini lagi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, informasi yang begitu pesat, yang kasihan itu masyarakat di tingkat tapak. Tidak ada pemberitahuan secara dini bahwasanya, padahal kalau pemerintah BMKG sudah ada peringatan dini iya melalui sosial media, melalui apa. Yang kami sayangkan itu belum adanya tadi upaya sinergi, bukan hanya kolaborasi dalam konsep dan konteks pembangunan, tapi bagaimana memanusiakan manusia itu tadi. Dan saya sangat sepakat bahwasanya hujan itu adalah karunia, setetes air itu adalah karunia nikmat. Tapi ketika kita memang tidak mampu, tidak hanya menata, mengelola. Jadi terlalu jauh kita belajar tentang tata kelola air di Belanda, di Amsterdam sana, atau di Jepang. Saya belajar tentang kebencanaan itu bagaimana potret Sungai Mandar. Di dunia ini hanya satu nama sungai yang sama, namanya suku etnisnya itu Sungai Mandar. Itu dari hulu, tengah hilir, hingga terjadi meluapnya air sampai di muara laut. Itu kalau menyangkut kebencanaan masyarakat sana itu indeksnya tinggi daripada Sulawesi Selatan. Kenapa? Persoalan tadi lokal wisdom juga, culture ini, persoalan culture. Kita mudah panik, stres, emosi. Lalu sifatnya kolaborasi, tapi nggak tahu, nggak menyelesaikan masalah. Di Sulawesi Barat sana, kenapa indeks kebahagiaan masyarakat Sulawesi Barat lebih tinggi daripada Sulawesi Selatan? Karena mereka ceria menghadapi yang namanya sebuah bencana, hujan, lalu mengikutinya seperti inilah. Itulah tadi, bagaimana kekuatan lokalis dan tadi. Hari ini, kalau di tengah masyarakat bilang silir inapace, itu potret kita yang berbalik, bertolak belakang.
Contoh, kita masih membuang sampah dan membayar retribusi. Jadi budaya sirik napace itu seperti apa yang muncul di wilayah perkotaan ini? Padahal di Makassar ini masih ada kampung-kampung yang bermuatan lokal di dalam kota. Ada nilai-nilai lokal yang wajib dikembangkan. Nah sekarang belum lagi menyangkut, kita malu kalau rumah kita tidak beton yang tadi sudah disampaikan ada, itu benar. Tapi resapan air tadi nih, ketika curah hujan dibarengi dengan daya dukung yang contoh Etaran Rosalia negara ya, ini menyangkut bukan persoalan kewenangan sebenarnya. Bagaimana kita sadar, mawas diri, lalu bagaimana para pihak tadi. Pastinya Kementerian PU baik melalui balai besar waduk, sungai, jalan dan jembatan. Lagi-lagi saya menyebutnya Manggala itu special one. Karena di sana tempatnya waduk, nipa-nipa, di sana ada kolam. Ya. Karena itu bagian dari pelintasan hulu dari Sungai Maros yang melintasi Sungai Pacing dan Ipal. Begitu pula dengan wilayah kecamatan Tamalate dan Tapos-Cini. Kita berhadapan dengan Kabupaten Goa di mana melintasi semua nih. Apa yang terjadi selain endapan sedimen, potret perilaku buruk masyarakat juga tadi. Berpengaruh. Jadi meskipun tidak menganggarkan satgas atau apa, kalau secara individu, dimulai dari lingkungan paling kecil, rumah, lingkungan keluarga dan sebagainya, saya yakin dan percaya. Karena fenomena ini memang bukan baru terjadi. Kalau sebelumnya tadi kami ngobrol bahwasanya potret bencana hidrologi di Indonesia itu adalah potret yang biasa dan bukan sebenarnya. Karena apa? Proyek pembangunan hari ini memang selama ini membelakangi. Hari kita membelakangi laut, membelakangi sungai. Jadi tidak heran ketika sungai itu jadi tempat pembuangan. Jadi jangankan sungai. Kalau di perkotaan itu bangkitan yang utama adalah pertama kumuh. Yang kedua adanya endapan sedimen. Ketika kita berbicara pos anggaran pasti ada kewenangan. Kewenangan siapa? Tapi kenapa kita tidak mengembalikan kepada diri sendiri dulu? Kompleks begitu Pak. Ya, selain kompleks, komprehensif dan memang tadi persoalan dana. Jadi tidak hanya dari lokal, tapi kopdom juga melihat fenomena apa yang terjadi. Baik secara transportasi, tadi benar disampaikan, materialnya dari penyangga kota Makassar, dampak limbahnya di kota Makassar. Padahal di situ ada bagi hasil. Ada bagi hasil dari penyertaan modal bagaimana Kabupaten Goa, Kabupaten Maros yang kaya akan potensi energi, sumber daya, mineral. Karena warga kota ini membutuhkan material, itu tadi. Bagaimana pertama yaitu keselamatan. Yang kedua kesehatan. Sebelum yang kerja masyarakat dulu, publik di jalan raya. Karena ruas jalan yang dilalui ini memang melintasi masyarakat lalu lintas. Jadi kemana para tidak hanya pakar ahli dalam menganalisis dampak lalu lintas, tapi di sini ya sebenarnya semangat kolaborasi tadi dan memang untuk sebuah perubahan. Baik, saya ke Pak Fahmi, pengamat perkotaan. Apakah kira-kira Pak Fahmi perlu penataan ulang tata ruang pemukiman kita khususnya di wilayah Resapan Pak Fahmi? Nanti akan dijawab Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi.